Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana? Apakah kalian sudah siap belajarnya pada hari ini? Oke, siap dong ya. Nah, di sini kita akan belajar pada tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Nah, di sini ada seorang ilmuwan yang berasal dari Skotlandia, yaitu yang bernama Joseph. Beliau memaparkan tentang suhu dan kalor. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu suhu? Iya, suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur dengan termometer. Nah, sedangkan kalor, menurut beliau tadi, kalor adalah perpindahan panas yang terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Suhu dan kalor merupakan besaran yang berbeda. Akan tetapi, mereka saling berhubungan loh adik-adik. Contohnya, ketika suatu benda diberikan kalor, maka suhu pada benda tersebut menjadi naik. Begitu pula sebaliknya. Ketika suatu benda kehilangan kalor, maka suhu pada benda tersebut menjadi turun. Begitu adik-adik. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam perpindahan kalor, yaitu ada 3. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa disertai partikel-partikel zatnya. Contohnya, pada suatu benda yang kita panaskan salah satu ujungnya, maka ujung yang lain juga akan terasa panas karena partikel di ujung yang kita panaskan bergerak lebih cepat dan bergetar lebih cepat menabrak partikel di depannya sehingga memberi energi sebagian. Nah, begitu salah satu contohnya adik-adik. Nah, berdasarkan daya hantar panasnya, zat dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada konduktor dan isolat. Konduktor adalah benda atau zat yang mudah menghantarkan panas. Contohnya yaitu ada besi, aluminium, tembaga, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu zat atau benda isolator. Artinya zat yang suka menghantarkan panas. Contohnya yaitu ada air, udara, karet, kayu, dan sebagainya. Nah, berikutnya yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Di sini ada yang tahu adik-adik? Ya, betul sekali. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai partikel zatnya. Contohnya terjadi pada prinsip angin laut dan angin darat. Nah, berikut adalah ilustrasi terjadinya angin laut dan angin darat. Yuk kita saksikan sama-sama adik-adik. Nah, ini adalah angin darat. Angin darat adalah angin yang bergerak dari daratan ke lautan. Contohnya itu sebuah kapal menuju ke laut. Angin darat terjadi pada malam hari. Angin darat terjadi karena daratan lebih dingin, tekanan maksimumnya daripada lautan, tekanan minimumnya. Nah, di sini ini adalah contoh ilustrasi angin laut. Angin laut adalah angin yang bergerak dari lautan ke daratan. Itu ada sebuah kapal yang menuju ke darat adik-adik. Angin laut terjadi pada siang hari. Angin laut terjadi karena lautan lebih dingin, tekanan maksimumnya daripada daratan, tekanan minimumnya adik-adik. Nah, tadi kita telah menyaksikan prinsip angin laut dan angin darat yang terjadi pada perpindahan panas secara konveksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan panas secara radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Nah, contohnya ada yang tahu adik-adik? Contohnya panas api unggun yang bisa dirasakan pada orang yang berada di sekitarnya. Dan yang kedua yaitu panas sinar matahari yang langsung menyinari bumi. Nah, panas matahari ini bisa dimanfaatkan kita sebagai makhluk hidup untuk apa adik-adik?
Iya, yang pertama yaitu untuk menjemur pakaian, untuk mengeringkan kerupuk, untuk berjemur, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini saja pembelajaran kita pada hari ini pada tema 6. Kakak mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan perbuatan. Kakak akhiri kepada Allah, kakak mohon ampun. Kakak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik. Audio Jungle.